Ya, terkait dampak PDN down pada layanan imigrasi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli pindah ke Amazon. Sementara itu, meski faktanya masih mengendala, bahkan setelah sepekan lebih, Pusat Data Nasional diretas, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi bantah sistem ini lemah. Sambil emergensi solusi emergensi, jadi kita pakai sekarang Amazon dulu. Ini bukan PDN, tapi PDNS. Pusat Data Nasional Sementara. Apa karena sementara jadi lemah gitu Mas Yatro? Enggak, jangan begitu. Diretasnya Pusat Data Nasional sementara sebabkan setidaknya 210 instansi pusat maupun daerah terdampak. Satu di antaranya imigrasi. Merespon Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli ungkap, layanan imigrasi pindah ke web Amazon, sehingga menurutnya layanan sudah kembali baik-baik saja. Jadi kita pakai sekarang Amazon dulu. Oh, ya. Itu kira-kira ada target dari Pak selesai kapan gitu Pak? Kita tunggu aja PDN-nya. Oh, oke. Ya. Siap Pak. Makasih Pak Yasona. Tapi kalau sistem kan udah oke. Sementara respon kejadian ini Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi bantah sistem lemah. Menkominfo pun bantah data krusial bocor lagi. Pun tegaskan, pemerintah tak akan bayar tebusan yang diminta peretas yang disebut senilai 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah. Ya nanti kan lagi diurus sama tim terkait. Ya. Emang selama itu Pak ya sistemnya Pak? Bisa Enggak juga emang ini. Lalu bagaimana Pak? Enggak akan. Tidak akan. Lalu bagaimana memulihkan? Dia tunggu aja. Ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi. Ya? Tapi apakah ada data masyarakat Pak yang tersebar nantinya? Enggak. Apakah ada jamin Pak? Kita harus jaga. Tapi ya? bagaimana evaluasinya Pak? Biar sistemnya lebih kuat lagi Pak? Kita evaluasi. Dan ini akan sebentar lagi akan kita umumkan. Apa aja yang hilang Pak? Apa aja yang hilang datanya Pak? Apa aja? Semua udah ada improve lah. Ya. Faktanya data dalam PDN adalah milik publik. Maka pemerintah pun punya kewajiban untuk transparan, berikan penjelasan akan apa yang terjadi, juga dampak-dampaknya. Bukan justru menutupi. Nah, sampai ini sekarang terjadi, berarti kendala yang di mana nih? Nah, transparansi informasi untuk menyampaikan permasalahannya seperti apa. Ini yang tidak dilakukan pemerintah kepada publik. Ya cuma hanya dibilang, oh kena ancam, oh kena diminta, oh ada yang ngomong akhirnya beritanya satu berita bilang diretas, satu berita bilangnya servernya dimasalahkan, dan satu berita dibilangnya lagi macam-macam lagi ya. Nah, kenapa berita-berita ngaco? Itu bukan berarti kemudian si pengelolanya layanan ini maksudnya memberikan informasi yang ngaco kepada publik, tetapi mungkin transparansi dari apa yang disampaikan ke publik jadi gampang gitu ya, sehingga kemudian mungkin biaritas menangkapnya jadi berlainan. Tapi kalau jelas-jelasan kasih tahu sebenarnya masalahnya di mana itu lebih clear. Dalam kacamata teknologi informasi, peristiwa yang kembali terjadi pada sistem besar, Pusat Data Nasional ini pun bukan karena tak lemah sistemnya. Jelas di sini dalam hal pengelolaan lemah. Pengelolaan itu ada dua. Bisa dibilang pengelolaan yang untuk melayani publik, kemudian pengelolaan layanan database. Ya, database pengelolaannya selalu semua metodenya sama, yaitu harus dilakukan backup. Ya, pencadangan data. Ya, backup itu ada 3 hal, bisa diferensial, bisa inkremental, bisa parsial. Diferensial itu semuanya data di backup. Inkremental itu data setiap perubahan yang hariannya, yang perubahannya saja. Faktanya pun belum sepenuhnya teratasi, juga mendampak layanan serta hak publik, serta terkait keamanan data negara yang gagal dijaga. Komisi 1 DPR panggil Menkominfo Kamis esok. Tim Liputan melaporkan untuk NET.